Mata kanan itu menutup dan mata kiri itu terbuka, tapi tatapannya kosong. Dukun pijat tersebut adalah seorang perempuan usianya sekitar 50 tahunan, biasa dipanggil dengan nama Simbo. Jadi saya anak kecil ini sempat melihat kalau Simbo ini pergi membawa sebuah bungkusan di tengah hujan deras. Dan dia sama sekali nggak punya keahlian memijat turun-temurun seperti yang dia bangga-banggakan selama ini. Halo teman-teman, saya punya info yang ingin saya bagikan hanya untuk yang berani dan bermental kuat. Info itu adalah beberapa video konten saya yang tidak saya tayangkan di YouTube sekarang sudah bisa ditonton di aplikasi Noise. Video-video yang ditayangkan di Noise adalah konten eksklusif dengan durasi yang lebih panjang. Ditemukan ada sepasang kaki dan juga tangan di sebuah tumpukan sampah yang berada di sini membuat semua orang bertanya-tanya, ini kaki sama tangan siapa? Jangan-jangan ini kasus hanya ada di Noise. Kalau teman-teman tertarik untuk menyimak konten eksklusif tersebut, teman-teman bisa membelinya dengan dua cara. Cara pertama, pembelian konten eksklusif tanpa mendownload aplikasi Noise. Cara pembeliannya adalah masuk ke link bit.ly/Dr. Stefani. Pilih klik untuk beli, pembayaran bisa menggunakan kris, virtual account bank, OVO, GoPay, Dana, dan pembayaran lainnya. Setelah itu, teman-teman bisa menonton konten eksklusif saya melalui browser seperti Google Chrome, Safari, dan lainnya. Cara kedua adalah pembelian konten eksklusif melalui aplikasi Noise. Untuk cara ini, teman-teman harus mendownload aplikasi Noise lebih dahulu di App Store bagi pengguna iPhone atau di Play Store untuk pengguna Android. Cara pembeliannya adalah buka aplikasi Noise, lalu ketik Dr. Stefani di kolom pencarian. Pilih klik untuk beli, selesaikan bayaran, lalu konten bisa langsung ditonton. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hal baik dari konten-konten eksklusif saya. Konten eksklusif ini hanya untuk mereka yang berani. Teman-teman berani? Halo, saya Dr. Stefani, saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Seorang ibu kaget melihat anak bayinya meregang nyawa dengan cara yang sangat mengerikan. Beberapa bagian dari kepala bayi ini membengkak dan menonjol keluar, terus dari hidung dan mulutnya keluar cairan muntah yang gak henti-hentinya mengalir. Kok bisa ya bayi ini mengalami hal semengerikan ini? Apa jangan-jangan ada satu motif jahat di balik hilangnya nyawa sang bayi? Kasus ini berawal dari sepasang suami istri, kita sebut saja nama mereka Dani dan Linda. Dani sama Linda ini bisa dikatakan baru aja memulai masa-masa bahagia mereka. Mereka baru aja menikah dan kurang dari setengah tahun setelah menikah, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Kita sebut saja nama anak mereka ini bayi Mawar. Udah pasti Dani, Linda, dan keluarga besarnya mereka sangat-sangat bahagia dengan kehadiran Mawar. Rasanya keluarga mereka tuh kayak lengkap. Nah, tapi ternyata jadi orang tua enggak semudah yang dibayangkan oleh Dani dan Linda. Mereka kerepotan ya karena sebagai orang tua baru, mereka harus menghadapi anak mereka yang sering sekali menangis. Bahkan di tengah malam ketika mereka berdua tidur, seringkali Mawar ini kebangun dan menangis nggak berhenti-berhenti minta disusui. Dan nggak cuma itu, kadang-kadang setelah disusui pun Mawar tetap rewel. Setelah disusui, diganti popoknya, nggak tahu kenapa Mawar terus-menerus menangis. Dan walaupun lelah, mau nggak mau mereka harus menenangkan si Mawar. Dan seringkali Dani ini yang harus bangun dan menenangkan Mawar. Karena saat itu Linda juga belum bisa banyak bergerak setelah persalinan. Kabarnya waktu melahirkan Mawar, Linda ini sempat mengalami kesulitan dalam persalinan. Karena itu juga waktu persalinan dokter harus melakukan tindakan vakum ekstraksi. Ini dilakukan dengan memasang semacam cup di kepala bayi. Cup ini kemudian dihubungkan di sebuah alat penghisap. Nanti kemudian dokter akan membantu menarik tubuh bayi ini keluar secara perlahan-lahan. Ini juga berhubungan dengan pemulihan Linda setelah melahirkan Mawar. Karena kesulitan saat melahirkan ini berpengaruh pada masa pemulihan. Saat persalinan kadang-kadang terjadi robekan pada jalan lahir.
Udah pasti ini menyebabkan rasa nyeri yang membuat ibu ini kadang-kadang sulit berjalan. Kadang-kadang juga terjadi pecahnya pembuluh dan kebocoran cairan tubuh di jalan lahir. Akibatnya jalan lahir bengkak dan ini mengakibatkan rasa nyeri yang menambah ya ibu ini jadi sulit untuk berjalan. Cairan tubuh yang menumpuk di jalan lahir perlu waktu hingga bisa diserap kembali oleh tubuh. Dan saat melahirkan, sel yang menghubungkan tulang panggul kanan dan kiri seringkali mengalami peregangan sehingga ibu jadi sulit berjalan. Nah, teman-teman, yang namanya pemulihan dari keadaan pasca melahirkan ini beda-beda pada setiap orang. Banyak banget faktor yang berperan, antara lain ukuran bayi saat lahir, lebar panggul ibu, kondisi ibu, daya tahan tubuhnya saat hamil dan melahirkan, dan juga ada enggaknya komplikasi saat persalinan, dan masih banyak faktor yang lain. Di sini saya mau menegaskan ya teman-teman, seorang ibu yang perlu waktu lama untuk pulih bukan berarti ibu itu lemah atau ibu itu manja. Karena seperti yang saya bilang tadi, yang namanya proses persalinan itu adalah proses yang sangat-sangat kompleks dan beda pada setiap orang. Tapi sayangnya nggak semua orang memahami hal ini. Dan inilah yang terjadi sama Dani dan juga Linda. Dani sering kelelahan dan sering kali mengalami penurunan performa di tempat kerjanya. Udah pasti ini kadang-kadang memicu pertengkaran-pertengkaran kecil antara Dani dan Linda. Dani kecapean, Linda juga perlu waktu untuk pemulihan. Dan akhirnya karena nggak tahan, Linda pun curhat ke kakak perempuannya. Kita sebut aja nama kakak perempuannya ini Erni. Waktu Erni mendengar ceritanya Linda, karena Linda tuh kecapean, sering bertengkar sama Dani, Linda juga sering menyalahkan dirinya. Kok aku tuh pulihnya nggak kayak Kak Erni ya? Kayak dulu Kak Erni waktu habis melahirkan anak-anak kakak tuh cepet banget pulihnya. Bisa langsung beres-beres, melakukan pekerjaan rumah. Mendengar ini Erni merasa prihatin. Akhirnya Erni menyarankan agar Linda sama Mawar dibawa ke tukang pijat langganannya. Erni bilang, salah satu rahasia kakak supaya bisa cepat pulih pasca melahirkan, kakak dulu tuh dipijat sama ada orang yang namanya Simbo di dekat rumahnya kakak. Erni cerita nih, dulu waktu kakak melahirkan anak-anak kakak, kakak tuh juga mengalami keluhan nih, sakit tubuh, sulit berjalan. Tapi setelah dipijat, saya tuh merasa sakit di tubuh kakak tuh hilang. Saya tuh juga lebih cepat pulih dari nyeri pasca melahirkan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kadang jasa pijat pasca melahirkan ini juga dikenal dengan dukun pijat. Mereka menyediakan terapi pijat khusus untuk kesehatan ibu dan bayi setelah melahirkan. Biasanya ibu-ibu dipijat untuk mempercepat pemulihan pasca persalinan dengan mengurangi nyeri otot, meningkatkan peredaran cairan tubuh, memperbaiki postur tubuh, dan yang pasti mengurangi stres. Selain itu, kadang dukun pijat ini juga menyediakan jasa pijat untuk bayi. Tujuannya untuk memperkuat ikatan antara ibu dan bayi, mengatasi nyeri perut, memperbaiki pola tidur, dan lain-lain. Nah, mendengar tawaran ini, Linda pun akhirnya ngasih tahu si Dani. Setelah berdiskusi, mereka berdua setuju untuk menjalani terapi pijat. Erni ngajak Linda dan Mawar menuju ke tempat pijat langganannya. Dukun pijat tersebut adalah seorang perempuan usianya sekitar 50 tahunan, biasa dipanggil dengan nama Simbo. Ketika datang, Simbo ini menyambut Linda, Mawar, dan juga Erni dengan ramah, dan akhirnya Linda merasa rileks. Apalagi setelah dipijat oleh Simbo, Linda merasa kok nyeri sang pegai tubuhnya ini berkurang drastis ya. Wah, udah pastilah Simbo ini akan jadi langganannya. Setelah Linda selesai dipijat, tiba-tiba Simbo bilang, ini bayi adik cantik, mau nggak Mbok pijat sekalian? Biar pinter ya, nanti cepet gede, nyusunya lancar. Nah, Sinda ragu-ragu nih, masa sih si Mawar ini kan belum ada 1 bulan, usianya bahkan baru 2 mingguan loh, masa ia mau dipijat? Tapi saat itu Simbo menenangkan Linda. Dia bilang, tenang aja bunda, saya tuh pernah menjat bayi yang ukurannya jauh lebih kecil dari anaknya bunda. Dan setelah dipijat, lihat aja nih, bayinya jadi semakin lancar nyusu, jarang nangis, dan cepat gede. Mendengar ini, Linda pun termakan bujukan Simbo dan pun setuju untuk si Mawar dipijat. Waktu dipijat Simbo, awalnya si Mawar ini menangis dan berontak, tapi dengan sabar Simbo tetap melakukan terapinya ke si Mawar. Lama-kelamaan Mawar gak menangis lagi dan terlihat mengantuk. Simbo itu memijat badan dan juga kepala Mawar pelan-pelan, dan lama-kelamaan si Mawar ini pun diem. Dan setelah Mawar tenang, Simbo membungkus tubuhnya Mawar dengan kain, lalu mengembalikan Mawar ke Linda. Nih, apa Mbok bilang setelah dipijat, dedek cantiknya gak nangis lagi kan? Begitu kata Simbo. Simbo juga bilang,
Nanti sering-sering dibawa ke sini ya. Semakin sering Dedek cantik ini dipijat akan semakin baik. Peredaran cairan tubuhnya akan semakin lancar dan udah pasti semakin cepat gede. Linda merasa lega nih, dia mengira masalahnya sudah selesai. Mawar udah gak lagi menangis, kata tidur lelap, dan lagi janji-janji dari Simbo itu seakan-akan membuat ya semuanya akan baik-baik aja deh. Tapi ternyata masalah sebenarnya baru akan dimulai. Keanehan mulai muncul setelah Mawar pulang dari terapi Simbo. Setelah sampai di rumah, Linda menaruh si Mawar ini di box bayi. Linda kemudian tidur cukup lama dan ketika dia bangun hari udah sore. Disinilah Linda sadar ada yang gak beres dengan si Mawar. Linda biasanya menyusui Mawar itu setiap 2-3 jam sekali. Tapi sekali ini Linda kan tertidur cukup lama, sekitar 5 jam lah. Setelah mata tidur itu Linda sama sekali gak mendengar Mawar menangis. Linda kemudian menengok Mawar di box bayinya dan dia sudah sangat-sangat kaget melihat keadaan anaknya. Mawar terbaring di box bayi dengan keadaan sangat mengerikan. Mata kanan itu menutup dan mata kiri itu terbuka tapi tatapannya kosong. Dan dari hidung sama mulutnya Mawar keluar cairan kayak muntahan yang sebagian besar sudah mengering. Dan Mawar ini sama sekali nggak bergerak apalagi menangis. Dan yang paling mengerikan adalah bentuk kepalanya Mawar itu kelihatan aneh. Ubun-ubunnya itu menonjol dan kelihatan tegang. Bahkan kayaknya kepala itu agak-agak membesar kayak bengkak. Udah pastilah Linda panik, dia coba gendong si Mawar, dia pancing dengan ASI. Tapi saat itu Mawar nggak mau menyusuk ke Linda. Napas Mawar mulai kedengaran terengah-engah dan tubuhnya kelihatan membiru. Teman-teman, apa yang dialami oleh Mawar adalah gejala peningkatan tekanan dalam rongga tengkorak. Jadi gejala peningkatan tekanan rongga tengkorak pada bayi beda dengan orang dewasa. Tulang tengkorak bayi itu belum menyatu dengan sempurna. Ini disebabkan struktur kepala bayi ini memang belum matang. Kalau terjadi peningkatan tekanan, tingkat kepala akan membesar. Gejala lain yang perlu diwaspadai itu antara lain muntah, lemes, gak merespon, kesulitan menyusu, napas terengah-engah dan perubahan warna kulit menjadi kebiruan. Kalau sampai napas terengah-engah apalagi bayinya biru, ini berarti sudah terjadi penekanan pada batang otak di mana terdapat pusat pernapasan. Dan ini adalah keadaan gawat darurat. Linda langsung nelpon Ernie dan memberitahu keadaannya si Mawar. Ernie bilang, sebentar nanti kakak akan hubungi Simbo, biar nanti Simbo yang periksa si Mawar. Mudah-mudahan Mawar nggak kenapa-kenapa. Tapi sementara itu teman-teman, Mawar mulai kejang-kejang. Linda langsung nelpon Dani di kantor mengabari keadaannya Mawar. Dani bilang dia akan segera pulang, tapi saat itu Mawar harus menunggu cukup lama. Karena saat itu teman-teman cuaca sedang hujan deras dan Dani sempat terjebak macet di jalan. Perlu waktu sampai berjam-jam sebelum akhirnya Mawar sampai ke IGD sebuah rumah sakit. Dan sampai di IGD ternyata kondisi Mawar sudah kritis. Napasnya udah nggak ada dan nadinya juga sudah nggak teraba. Dokter sempat mencoba memberi pertolongan ke si Mawar, tapi sia-sia. Mawar akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Dan ketika dokter bilang ke si Linda, "Ibu, saya mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin memberi pertolongan ke anak ibu, tapi sekarang anak ibu sudah nggak ada." Linda sangat syok sampai dia pingsan. Dan ketika sadar dan mulai tenang, pelan-pelan pun Linda menjawab pertanyaan dari dokter. Dokter bilang kok si Mawar ini mengalami kebocoran cairan tubuh yang sangat hebat di rongga kepalanya. Dan waktu ditanya apa penyebabnya, Linda bilang Mawar ini gak kebentur kok atau mengalami sakit apa-apa sebelumnya. Dan saat itulah Linda bilang kok Mawar ini baru aja dipijit oleh seorang dukun bayi yang dikenal dengan Simbo. Dan mendengar ini dokter sangat kaget, apalagi dia tahu Mawar ini usianya baru 2 minggu. Dan Mawar dipijat di bagian kepala. Dokter menjelaskan yang namanya pijat bayi itu boleh dilakukan, tapi nggak boleh sembarangan, apalagi pijat di bagian kepala, karena tulang tengkorak bayi masih sangat-sangat lunak. Minimal bayi itu harus berusia 2 tahun dulu sebelum dipijat di bagian kepala. Itu pun harus sangat hati-hati. Kalau pijat di bagian tubuh memang bisa dimulai lebih awal. Ya bayi berusia 10 hari pun bisa. Atau kadang-kadang ketika yang namanya tali pusat bayi itu puput atau lepas itu sudah boleh dipijat. Yang namanya teknik pemijatan bayi ini nggak boleh sembarangan dan harus dilakukan oleh tenaga ahli. Jika dilakukan dengan teknik yang benar, pijat bayi ini banyak sekali manfaatnya.
bisa meningkatkan daya tahan tubuh, merangsang hormon pertumbuhan, mengurangi kembung di perut, merelaksasi otot sehingga meningkatkan fleksibilitas gerakan tangan dan juga kaki. Tapi sayangnya teman-teman, pada kasus ini teknik pemijatan yang keliru malah membuat Mawar meregang nyawa. Dani sama Linda yang tadinya sedih, mereka berubah menjadi marah mendengar keterangan dokter. Mereka berdua segera mendatangi rumah Ernie meminta pertanggungjawaban. Mereka minta Ernie mengantarkan mereka ke rumah si dukun pijat tadi. Dan waktu didatangi ternyata Simbo ini tuh nggak ada di rumahnya. Dani sama Linda langsung melaporkan ini ke pihak yang berwenang. Dengan cepat, pihak yang berwenang langsung menanggapi kasus yang sangat-sangat memprihatinkan ini. Mereka minta keterangan ke Linda dan juga Ernie yang menjadi saksi kejadian. Setelah itu, pihak yang berwenang langsung melakukan pencarian ke Simbo. Pihak yang berwenang menanya tetangga sekitar tentang keberadaan si dukun pijat alias Simbo. Tapi mereka banyak yang melihat karena tadi sempat terjadi hujan deras sehingga para warga ini sedang ada di rumah. Tapi akhirnya titik terang pun muncul ketika seorang anak kecil di lingkungan tersebut mengaku dia melihat kemana Simbo ini pergi. Jadi si anak kecil ini sempat melihat kok Simbo ini pergi membawa sebuah bungkusan di tengah hujan deras. Simbo ini cuma pakai payung dan kayak tergesa-gesa nggak tahu pergi kemana. Dan akhirnya dari keterangan warga sekitar, pihak yang berperang juga mendapatkan fakta kalau Simbo ini punya keluarga di daerah lain. Dan untungnya ada yang tahu nih di mana letak keluarganya Simbo. Mereka bergerak cepat melacak keberadaan keluarga sang dukun pijat ini. Dan benar aja sang dukun pijat kabur ke rumah tempat keluarganya karena dia tahu dia sedang dicari oleh pihak yang berwenang. Dia bersembunyi di sana supaya nggak ditangkap. Dan ketika ditangkap, sang dukun pijat alias Simbo ini menangis. Dia minta ampun karena sudah menghilangkan nyawa orang lain. Dia mengaku sama sekali nggak berniat untuk menyelakai bayinya Linda. Dia bilang selama ini bayi yang berobat sama saya tuh baik-baik aja kok. Dan setelah diinterogasi oleh pihak yang berwenang, terungkaplah fakta yang lebih mengejutkan teman-teman. Simbo ini mengaku kok dia tuh baru aja menjalankan prakteknya ini selama kurang lebih 1 tahun. Dan dia sama sekali nggak punya keahlian memijat turun-temurun seperti yang dia bangga-banggakan selama ini. Semua teknik pijat-memijat itu dia pelajari dari video-video di internet. Dan Simbo ini cuma mempelajari teknik memijat ibu dan bayi tanpa mempelajari hal-hal lain yang gak kalah penting. Seperti usia bayi, kapan bayi boleh dipijat, dan juga pengetahuan lain yang sebenarnya berhubungan dengan keselamatan bayi yang akan dia pijat. Simbo cuma bilang, selama ini bayi-bayi yang saya pijat tuh sama sekali gak mengalami keluhan apapun kok. Dan Simbo ini mengaku dia sangat panik dan takut ketika ditelepon oleh Ernie dan diberitahu tentang keadaannya Mawar yang sudah kritis. Dan saking takutnya Simbo ini milih untuk pergi diam-diam. Simbo terus mohon ampun, dia bilang usia saya sudah tua, saya tuh gak berniat sekalipun mencelakakan anak-anak orang lain. Tapi proses hukum tetap harus berjalan. Simbo pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Teman-teman, yang namanya orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi juga diperlukan kehati-hatian dalam memilih perawatan anak untuk memastikan kesehatan dan juga keselamatannya anak. Jadi nggak boleh sembarangan. Yang namanya tradisi dan kearifan lokal adalah hal yang sangat-sangat baik. Tapi juga harus selalu diimbangi dengan pengetahuan medis untuk mencegah resiko kesehatan. Kasus ini mengajari kita pentingnya pengetahuan di masyarakat terkait praktik perawatan kesehatan yang aman berdasarkan bukti ilmiah. Apalagi kalau menyangkut anggota keluarga kita.